Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Balik lagi sama gue Joni, di channel kesayangan kita semua. Joni punya. Selalu semangat, selalu cari peluang, oke? Hari ini gue mau bahas sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sering kita lihat di pecel lele pinggir jalan. Tapi ternyata potensinya itu. Wih, gila banget. Kita akan bongkar tuntas gimana caranya ikan lele yang sederhana ini bisa kita sulap jadi produk-produk bernilai jual tinggi. Siap-siap. Karena ini bukan cuma soal makan enak, tapi soal gimana caranya kita bisa dapetin cuan yang mengalir deras dari olahan daging lele. Banyak yang mikir, lele ya paling gitu-gitu aja, digoreng, dibakar, atau dimasak mangut. Eits, jangan salah. Di tangan orang kreatif, daging lele yang lembut dan kaya gizi ini bisa jadi Mie Group, chef preparing creative catfish dish, hence arranging catfish nuggets, abon, and bakso on table planet. Abonget, bakso, bahkan keripik kekinian yang disukai anak muda. Peluang pasarnya luas banget, dari anak-anak sampai orang dewasa, dari warung rumahan sampai bisa masuk ke supermarket. Ini adalah ide bisnis yang menjanjikan banget, modalnya relatif terjangkau, tapi keuntungannya bisa bikin kita senyum-senyum sendiri. Kuncinya cuma satu, inovasi. Makanya, buat kalian yang lagi cari inspirasi usaha, yang pengen punya penghasilan tambahan, atau bahkan mau jadi juragan lele modern, kalian wajib banget nonton video ini sampai habis, jangan di-skip. Gue bakal kasih 5 ide olahan daging lele yang super kreatif dan pastinya punya potensi cuan yang gede banget. Siapa tahu, setelah nonton ini, kalian langsung dapat pencerahan, dan besok langsung mulai bisnis. Oke, langsung aja kita gaskun pembahasannya. Ide pertama yang paling juara dan anti gagal adalah abon lele. Kenapa abon? Karena ini adalah produk aman yang disukai hampir semua orang di Indonesia. Rasanya yang gurih, sedikit manis, dan teksturnya yang renyah bikin nagih. Abon lele ini bisa jadi teman makan nasi hangat yang praktis, isian roti, atau bahkan digadoin gitu aja sebagai camilan. Keunggulan utamanya adalah daya simpannya yang lama. Kalau diolah dan dikemas dengan benar, abon lele bisa tahan berbulan-bulan tanpa bahan pengawet macam-macam. Ini artinya, jangkauan pasar kita bisa lebih luas, gak cuma di sekitaran rumah, tapi bisa kita kirim ke luar kota, atau bahkan kita titipin di toko oleh-oleh. Peluang pasarnya gimana, John? Gede banget. Coba deh kalian cek di marketplace, pemain abon lele itu belum sebanyak abon sapi atau ayam. Ini celah buat kita masuk. Kita bisa bikin branding yang menarik, kemasan yang kekinian, dan mungkin varian rasa yang unik. Misalnya abon lele pedas, abon lele rasa original, atau abon lele balado. Target pasarnya juga jelas, ibu-ibu yang butuh lauk praktis buat keluarga, anak kos yang pengen hemat tapi tetap makan enak, sampai para wisatawan yang cari oleh-oleh khas. Modalnya pun bisa disesuaikan, mulai dari skala rumahan dulu, pelan-pelan kita besarkan. Ingat, yang penting mulai dulu. Nah, ide kedua ini target pasarnya spesifik tapi sangat potensial, yaitu nugget lele. Siapa sih anak-anak yang gak suka nugget? Bentuknya yang lucu, rasanya yang gurih, dicocol saus, udah pasti jadi rebutan. Sekarang, bayangin kalau nugget itu kita buat dari daging lele, yang kaya akan protein dan omega 3. Ini jadi solusi cerdas buat para orang tua yang pengen anaknya makan ikan, tapi seringnya susah banget. Nugget lele ini bisa jadi kamuflase yang sempurna. Anak-anak seneng makannya, orang tua tenang, karena gizinya terpenuhi. Keren kan? Pemasarannya juga relatif mudah. Kita bisa mulai dari lingkungan terdekat dulu, tawarkan ke tetangga yang punya anak kecil, teman-teman di grup arisan, atau bahkan ke sekolah-sekolah dan catering anak. Buat dalam bentuk frozen food atau makanan beku, jadi orang bisa stok di rumah. Jangan lupa, tonjolkan keunggulannya, nugget sehat tanpa MSG, kaya protein untuk kecerdasan anak, atau solusi anak susah makan ikan. Dengan branding yang tepat sebagai makanan sehat, nugget lele ini nggak cuma jadi jajanan biasa, tapi jadi produk yang punya nilai lebih di mata para ibu. Siapa bilang bakso harus selalu dari daging sapi atau ayam? Ini dia terobosan baru yang bisa bikin warung bakso sebelah jadi penasaran. Bakso lele. Daging lele yang teksturnya lembut itu ternyata cocok banget diolah jadi bakso yang kenyal dan gurih. Ini bukan cuma soal inovasi rasa, tapi juga soal menawarkan alternatif yang lebih sehat dan seringkali lebih ekonomis. Kandungan lemak pada lele itu lebih rendah dibanding sapi, jadi bisa kita posisikan sebagai bakso sehat rendah kolesterol. Sebuah nilai jual yang kuat di era sekarang, di mana orang makin sadar kesehatan.
Coba bayangkan, kita buka warung kecil atau gerobak dengan spanduk besar cobain sensasi baru, bakso lele kenyal gurih. Pasti banyak yang penasaran dan pengen coba. Atau kita bisa jual dalam bentuk beku juga, jadi orang bisa masak sendiri di rumah. Kita bisa kreasikan dengan kuah yang segar, atau mungkin dibuat bakso bakar lele dengan olesan bumbu spesial. Kuncinya adalah edukasi ke pasar bahwa bakso lele ini nggak kalah enak, malah punya keunggulan dari sisi kesehatan. Kalau rasanya udah dapet, dijamin orang bakal balik lagi dan lagi. Kalau tadi kita bahas olahan dagingnya, sekarang kita manfaatkan bagian lain yang sering terbuang, yaitu kulitnya. Jangan dibuang guys. Kulit lele bisa kita sulap jadi keripik kulit lele yang super renyah dan gurih. Ini adalah peluang bisnis snack atau camilan kekinian yang lagi naik daun. Orang sekarang suka banget sama camilan yang unik, renyah, dan punya rasa yang kuat. Keripik kulit lele ini menjawab semua kriteria itu. Teksturnya yang kriuk saat digigit itu bikin ketagihan, mirip keripik kulit ikan lain, tapi dengan cita rasa khas lele. Potensinya gede banget buat jadi produk snack yang viral. Kita bisa kemas dalam standing pouch yang modern dengan desain yang eye-catching. Lalu, mainkan varian rasanya. Jangan cuma original, coba kembangkan rasa-rasa yang disukai anak muda, misalnya rasa keju, barbecue, rumput laut, atau yang paling hits, rasa pedas berlevel. Pemasarannya bisa lewat media sosial, endorse influencer kuliner skala mikro, atau dititipkan di kafe-kafe dan toko modern. Ini adalah cara cerdas untuk memaksimalkan semua bagian dari ikan lele. Gak ada yang terbuang, semuanya jadi cuan. Ide terakhir yang gak kalah menarik dan sangat ramah untuk pemula adalah sosis lele. Sosis adalah makanan yang sangat fleksibel dan disukai semua kalangan. Membuatnya dari daging lele memberikan sentuhan unik dan tentunya lebih sehat. Sama seperti nugget, sosis lele ini bisa jadi cara jitu untuk mengenalkan ikan pada anak-anak. Proses pembuatannya pun bisa dimulai dari skala rumahan dengan peralatan yang relatif sederhana. Tidak perlu pabrik besar untuk memulai bisnis sosis lele yang menguntungkan. Kelebihan sosis lele adalah kemudahannya untuk dikreasikan. Nggak cuma dimakan langsung, sosis lele bisa jadi isian hot dog, campuran nasi goreng, topping pizza, atau dibuat sosis bakar saat acara kumpul-kumpul. Ini membuka banyak sekali peluang pasar. Kita bisa menyasar ibu rumah tangga untuk stok lauk praktis, atau bahkan bekerja sama dengan para pedagang jajanan seperti sosis bakar atau seblak untuk menjadi supplier mereka. Tawarkan produk yang berkualitas, tanpa pengawet berbahaya, dan dengan rasa yang konsisten. Dari dapur rumah, bisnis sosis lele ini punya potensi untuk berkembang besar. Gimana guys? Keren-keren banget kan idenya? Dari abon, nugget, bakso, keripik, sampai sosis. Ternyata ikan lele yang sering kita pandang sebelah mata itu bisa jadi sumber rezeki yang luar biasa kalau kita mau sedikit lebih kreatif. Ingat ya, semua pengusaha besar itu mulainya dari langkah kecil. Jangan takut untuk mencoba, jangan malu untuk memulai dari skala rumahan. Pilih salah satu ide yang paling kalian suka, yang paling mungkin kalian kerjakan, lalu pelajari resepnya. Dan yang terpenting, action. Jangan cuma jadi wacana, oke? Gue yakin, di antara kalian yang nonton video ini, ada calon-calon juragan olahan lele yang sukses. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan semangat baru buat kalian semua untuk memulai usaha. Dunia bisnis itu luas, peluangnya banyak, tinggal kita mau ambil atau enggak. Jangan pernah remehkan kekuatan dari sebuah ide dan kemauan yang kuat. Mulai dari lele, siapa tahu nanti bisa punya pabrik sendiri. Amin. Gue doain yang terbaik buat kalian semua. Oke deh, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama videonya dan ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa kasih jempolnya dengan klik tombol like. Terus, tulis di kolom komentar, kira-kira ide olahan lele mana yang paling pengen kalian coba? Atau mungkin kalian punya ide lain? Share di bawah ya. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Joni Punya dan nyalain loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan video-video inspirasi bisnis lainnya dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. Tetap cari cuan. Assalamualaikum.